Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Widiarseli dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi terpimpin di bidang politik dan ekonomi, serta penyimpangan yang terjadi. Simak video selanjutnya ya. Menurut Soekarno, demokrasi liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ia ingin menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Mengapa diterapkan demokrasi terpimpin di Indonesia? Ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana adanya partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan demi kepentingan kelompok masing-masing. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang dimana tidak cocok dengan Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin. Dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik rakyat Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya. Untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk masa depan bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat memberlakukan kembali Undang-Undang 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret Presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945 sehingga Undang-Undang sementara 1950 tidak diberlakukan lagi. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dikeluarkannya dekret Presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal. Mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkan demokrasi terpimpin? Kehidupan politik pada masa itu tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik. Sekarang kita bahas ya, bagaimana kekuatan kebijakan serta penyimpangan-penyimpangan politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Pada HUT RI tahun 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul tentang penemuan kembali revolusi kita. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno menyerukan tentang semangat revolusi, keadilan sosial, serta penyusunan ulang lembaga dan organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pidato ini kemudian dikenal dengan sebutan Manifesto Politik atau dengan singkatan Manipol. Manipol mencakup 5 gagasan penting. Yang pertama, UUD 1945, yang kedua Sosialisme Indonesia, yang ketiga Demokrasi Terpimpin, yang keempat Ekonomi Terpimpin, yang kelima Kepribadian Indonesia, sehingga disebut dengan USDEK, sehingga dikenal dengan Manipol USDEK. Dalam perkembangannya, Manipol USDEK menjadi ideologi resmi pada masa demokrasi terpimpin dan dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara. Masa demokrasi terpimpin, pemerintah
membatasi peran partai politik dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 yang berisi partai politik harus menerima dan membela UUD 45 dan Pancasila, menggunakan cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita politik, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah, memiliki cabang minimal 1/4 wilayah Indonesia, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai, Presiden berhak membubarkan partai. Untuk menegakkan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga negara baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959 yang disebut dengan Front Nasional. Front Nasional diketuai oleh Presiden Soekarno itu sendiri dengan tujuan untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita dalam UUD 1945. Karena menurut Soekarno, Indonesia masih belum sepenuhnya merdeka, masih ada wilayah Indonesia yang diduduki oleh Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1961, Presiden Soekarno memperkenalkan ajaran Resopim, yaitu singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Tujuan pembentukan Resopim adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Sedangkan inti ajaran Resopim adalah seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno itu sendiri. Selanjutnya, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan Nasakom yang merupakan kepanjangan dari nasionalis, agama, dan komunis dengan tujuan untuk menyatukan 5 pilar kekuatan politik nasional pada masa itu. Gagasan Nasakom yang dicetuskan Presiden Soekarno dimanfaatkan oleh PKI untuk menguatkan diri dalam politik Indonesia. PKI berhasil meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Mengetahui hal ini, TNI Angkatan Darat tidak tinggal diam. TNI Angkatan Darat memerintahkan pasukan untuk menangkap D.N. Aidit, ketua PKI, dan melarang penerbitan surat kabar harian rakyat. Perintah ini mendapat protes dari Presiden Soekarno. TNI Angkatan Darat diminta untuk mencabut kembali larangannya. Presiden Soekarno juga melarang TNI Angkatan Darat mengambil tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan pun terjadi antara TNI Angkatan Darat, tokoh-tokoh politik, dan Presiden Soekarno. Namun, perseteruan segera diakhiri mengingat Indonesia saat itu sedang fokus menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Penyimpangan-penyimpangan lainnya seperti pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Selain itu, presiden membentuk MPRS berdasarkan Peraturan Presiden nomor 2 tahun 1959. Presiden Soekarno mengangkat anggota MPRS dengan syarat setuju dengan manifesto politik. Padahal seharusnya pengangkatan anggota MPRS melalui pemilu. Selain itu, anggota MPRS justru tunduk kepada presiden, di mana sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Presiden yang membentuk DPAS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1959, DPAS yang dibentuk oleh Soekarno ini diketuai oleh dirinya sendiri. Penyimpangan lainnya yaitu pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno karena DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah
Lalu, Presiden Soekarno membentuk sendiri DPR yang baru, yang disebut dengan DPR-GR, yaitu DPR Gotong Royong, pada tanggal 24 Juni 1960, yang anggotanya terdiri dari golongan Nasakom. Tindakan Presiden Soekarno ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, di mana seharusnya seorang presiden tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Sangat disayangkan penerapan demokrasi terpimpin yang pada awalnya berekspektasi atau bertujuan untuk menciptakan kehidupan berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan, justru malah menjadi perwujudan dari kehendak presiden ingin menjadi yang paling berkuasa di Indonesia. Nah, itulah penjelasan saya tentang latar belakang demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam bidang politik dan ekonomi, serta penyimpangan yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.